Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Raffi Iskandar. Nama saya Tania Hirnisa. Perkenalkan, nama saya Stombul Gilbert. Nama saya Fadil Muhammad Ismail. Kenalkan, saya Nathaniel Ezra. Nama saya Audina Trimeiliansyah. Nama saya Wafik Anazia. Nama saya Nani Fauzia Putri. Nama saya Regita Marani Putri. Saya Poppy Cynthia. Sebelumnya akan kami jelaskan bagaimana pembuatan pupuk organik padat dari eceng gondok ini. Yang pertama adalah siapkan alat-alatnya berupa 1 buah ember beserta tutupnya yang dasarnya telah dilubangi dengan 6 buah lubang dengan diameter 2 cm. Lalu 1 buah ember kecil berukuran 2 hingga 3 liter, 1 buah hand sprayer pompa bermuatan 2-3 liter, 1 buah skop, 2 buah karung, 3 buah pisau, 2 buah gunting, dan 1 buah ulekan, serta sarung tangan plastik. Yang kedua adalah menyiapkan bahan-bahan seperti EM4 pertanian sebanyak 1 botol, gula merah sebanyak 1 kg, air sumur sebanyak 3-5 liter, kotoran ternak yang sudah kering sebanyak 3-5 kg, arang sekam sebanyak 3 kg, dedak sebanyak 3 kg, air cucian beras sebanyak 2-3 liter, dan eceng gondok yang telah dikeringkan dan dipotong-potong sebanyak 10 kg. Selanjutnya, hal pertama yang dilakukan adalah mencampurkan semua bahan seperti eceng gondok, arang sekam, dedak, dan kotoran ternak di atas karung untuk kemudian diaduk rata. Kemudian siapkan larutan mikrobiologi pengurai seperti gula merah yang sudah dihaluskan dengan ulekan yang niatnya akan dilarutkan dalam 1-2 liter air. Kemudian campur larutan gula merah ke dalam 2-3 liter air cucian beras, dan yang terakhir masukkan EM4 dengan dosis 10-15 ml per liter. Kemudian setelah semua larutan tercampur, masukkan ke dalam hand sprayer, lalu semprotkan perlahan ke bahan organik yang sudah disiapkan, kemudian aduk merata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan organik tersebut ke dalam ember yang sudah dilubangi dasarnya, kemudian tutup dan diamkan selama 3-5 minggu. Setelah semua tahap dilakukan, diamkan selama beberapa minggu dan diamati setiap seminggu sekali dengan cara mengaduk hingga rata bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah, lalu tutup kembali. Selanjutnya, ulangi tahap pengamatan tersebut setiap seminggu sekali sampai adanya perubahan pada tekstur, aroma, dan warna pupuk organik tersebut. Eceng gondok memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif seperti mengganggu aktivitas masyarakat di perairan, juga mengganggu ekosistem di dalam air. Sedangkan dampak positif eceng gondok salah satunya adalah sebagai bahan utama pembuatan pupuk organik seperti kompos. Menurut Sulaiman 2022, bahan kimia yang terkandung pada eceng gondok berupa bahan organik sebesar 78,47%, C organik 21,23%, N total 0,28%, P total 0,0011%, dan K total 0,16%, sehingga dengan komposisi yang dimiliki, maka eceng gondok berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang diperlukan untuk tanaman untuk tumbuh. Pengaplikasian kali ini, kelompok kami memberikan pupuk organik padat yang terbuat dari eceng gondok pada tahap olah tanah yang akan ditanami oleh tanaman jagung. Karena pada referensi jurnal yang kami temukan, tanaman jagung dapat digunakan untuk pengaplikasian POP dari eceng gondok. Adapun dosis yang kita pakai adalah 36 ton per hektar. Pada pengaplikasian kali ini, kami akan mengaplikasikan pada 5 meter persegi sehingga membutuhkan setengah kilogram pupuk untuk diaplikasikan pada lahan seluas 5 meter persegi. Hasil dekomposisi eceng gondok dapat digunakan sebagai kompos yang dapat memperbaiki kualitas tanah. Sebagai pupuk kompos, eceng gondok dapat diaplikasikan dengan cara dibenamkan atau digunakan sebagai mulsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.